Apa itu narcissistic personality disorder? Ya, narsis. Kata narsis mungkin di antara teman-teman udah sering ya denger itu narsis gitu ya. Sebenarnya apa sih arti dari kata narsis itu? Yuk, simak video berikut ini. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat ya. Narsis itu adalah orang yang mengalami narcissistic personality disorder, dan ini merupakan suatu gangguan mental nih. Nah, biasanya orang yang mengalami NPD ini, dia akan menganggap dirinya itu lebih penting nih daripada orang lain. Bahkan memiliki keinginan untuk sering dipuji gitu ya, sering disanjung-sanjungkan, dan dia memiliki rendah empati terhadap orang lain. Akan tetapi, di balik rasa percaya diri yang begitu tinggi dari orang yang menderita NPD ini, sebenarnya dia akan mudah banget nih runtuh hanya dengan sedikit kritikan saja. Biasanya orang yang mengalami NPD ini, dia tidak akan suka nih kalau diminta untuk merubah sikapnya ataupun perbuatannya. Dia cenderung lebih suka nih untuk menyalahkan orang lain, padahal mungkin kesalahan itu dia yang buat. Orang yang mengalami narsis atau NPD ini juga biasanya tidak suka untuk dikritik gitu ya. Bahkan mereka tidak senang nih dengan orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan dirinya. Padahal sebenarnya pendapat itu bisa saja berbeda ya, hanya bisa kita ambil jalan tengah atau solusinya. Tetapi mereka yang mengalami NPD ini, mereka tidak senang sama orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan dirinya. Seseorang yang narsis tentu berbeda nih dengan orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena pasalnya nih, kalau orang yang percaya diri itu dibangun atas dari dasar keberhasilan mereka dan pencapaian mereka terhadap sesuatu yang sudah mereka hasilkan atau mereka capai gitu ya. Dan mereka berpegang teguh nih dengan azas-azas atau norma yang berlaku. Sedangkan kalau yang narsisme itu biasanya itu didasari karena rasa takut akan kegagalan, kemudian takut untuk menunjukkan kelemahan diri, perhatian yang ditujukan itu hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Dan adanya dorongan yang tidak sehat nih terhadap diri untuk menjadi selalu yang terbaik gitu ya. Kita mau menjadi seorang yang terbaik itu boleh, tetapi dengan cara yang sehat. Sedangkan yang mengalami NPD ini dia ada dorongan yang tidak sehat, yang berlebihan gitu. Seberapa sering sih orang yang mengalami NPD ini? Nah, sebenarnya yang mengalami NPD ini itu cukup langka nih dan jarang banget terjadi. Dan laki-laki itu lebih rentan nih mengalami NPD dibandingkan wanita. Jadi ayo hati-hati ya, untuk yang laki-laki itu biasanya akan lebih rentan mengalami NPD nih dibandingin perempuan. Yang perempuan agak tenang gitu ya. Tapi bukan berarti yang perempuan tidak pernah mengalami NPD ya, ada tetapi jarang. NPD ini adalah kondisi yang lebih sering muncul pada usia remaja ataupun usia dewasa muda. Untuk tanda dan gejala orang yang mengalami NPD ini itu tergantung dari tingkat keparahan si NPD itu sendiri. Dan biasanya itu beragam ya gejalanya. Yang pertama, biasanya mereka akan menilai diri mereka sendiri lebih tinggi nih dibandingkan orang lain. Yang kedua, menganggap dirinya itu superior nih, padahal tanpa adanya pencapaian gitu ya. Kemudian, melebih-lebihkan pencapaian ataupun bakat yang ada di dirinya. Kemudian memiliki pikiran nih yang dipenuhi dengan fantasi-fantasi seperti tentang kesuksesan, tentang kecantikan atau tentang ketampanan gitu ya, atau tentang kekuasaan ataupun tentang pasangan mereka nih di masa depan. Kemudian biasanya orang yang mengalami NPD ini juga memiliki keinginan atau kebutuhan nih untuk dipuji. Kemudian dia merasa bahwa dirinya itu istimewa dibandingkan orang lain. Kemudian dia juga menganggap bahwa mereka itu pantas untuk diperlakukan secara istimewa atau spesial nih di mata orang lain, dan mereka menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Dan biasanya mereka juga memiliki keinginan untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri.
Kemudian minimnya rasa peka terhadap kebutuhan orang lain. Kemudian merasa cemburu nih terhadap orang lain, pencapaian yang sudah dicapai oleh orang lain gitu ya. Dan juga mungkin mereka akan merasa kalau mereka itu dicemburui. Selain itu, biasanya orang yang mengalami NPD ini juga memiliki sifat yang arogan. Nah, itu hanya beberapa ya gejala dari NPD. Namun masih banyak lagi nih ragam dari tanda dan gejala orang yang mengalami NPD ini. Jadi kalau memang teman-teman memiliki saudara atau teman atau mungkin dirinya sendiri nih, kita sendiri yang kira-kira mengalami gejala mengarah ke sana, tetapi belum terlalu parah gitu ya. Yuk coba konsultasikan ke dokter atau ke ahlinya ya. Apa sih sebenarnya penyebab dari orang bisa mengalami NPD ini atau faktor resiko nih dari seseorang bisa mengalami NPD? Yang pertama bisa dimulai ketika mereka waktu kecil gini, pengasuhan orang tua atau perilaku orang tua yang biasa mengistimewakan anak, terlalu mengistimewakan anak. Kita boleh-boleh saja ya mengistimewakan anak kita, ya karena mereka buah hati kita gitu ya. Namun ada batasnya dan sesuai dengan usianya. Dan bisa juga nih karena orang tua itu sendiri terlalu mengkritik anak ketika anak merasa takut atau merasa gagal. Namun, tidak adanya kedua faktor risiko ini bukan berarti kita tidak akan mengalami NPD atau tidak akan menderita NPD. Tetap masih bisa nih kita mengalami NPD walaupun tidak ada faktor risikonya. Nah, gimana sih seseorang bisa didiagnosis mengalami NPD? Ingat ya, diagnosis mental health issue gitu ya, tentang masalah-masalah kesehatan itu harus dilakukan oleh tenaga profesional, dilakukan oleh psikiater atau dilakukan oleh dokter. Nah, untuk mendiagnosis NPD ini biasanya dokter itu akan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya, melakukan anamnesis nih kepada teman-teman. Selain itu, dokter juga akan memberikan kuesioner nih. Kuesionernya memang khusus nih. Pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya itu biasanya kalau yang mengalami NPD, dia akan mengarah ke situ gitu ya. Kuesioner atau alatnya itu khusus. Kemudian setelah kalian menjawab nih ya kuesioner yang diberikan oleh dokter, dokter akan mendiskusikannya dengan teman-teman. Nah, dalam diskusi tersebut biasanya dokter atau ahli profesional itu akan membicarakan nih tentang penyebab stres teman-teman gitu ya. Selain itu juga mereka akan menyarankan nih, biasanya dokter akan menyarankan tentang bagaimana cara bersikap, cara berinteraksi sosial, dan juga cara berpikir yang lebih baik. Kemudian dokter juga akan membahas nih gimana tentang cara mengelola perasaan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nih udah didiagnosis menderita NPD, sekarang akan masuk ke metode pengobatan. Nah, gimana nih cara penanganan kalau udah menderita NPD? Jadi ada beberapa terapi yang bisa dilakukan atau dikombinasikan nih untuk mengatasi NPD ini. Yang pertama itu bisa dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi ini dalam pelaksanaannya biasanya teman-teman itu akan berdiskusi atau berbicara nih dengan ahli profesional. Bisa dengan psikolog, psikiater gitu ya, atau tenaga profesional lainnya yang berhubungan dengan NPD ini. Nah, teman-teman akan ditanyakan, kemudian akan saling berdiskusi nih dari hati ke hati tentang penyebab stres, apa sih penyebabnya, faktor risikonya ada atau tidak gitu ya. Kemudian setelah itu biasanya teman-teman akan merasa lebih nyaman, lebih mudah berinteraksi dengan sekitar, sosialnya itu akan menjadi lebih baik gitu ya, dan perasaannya juga biasanya akan menjadi lebih tenang. Selain dengan psikoterapi, tetap harus ada pengobatan biasanya dengan obat-obatan. Sebenarnya sih tidak ada ya obat tertentu untuk mengatasi atau mengobati si narcissistic personality disorder ini. Obat itu diberikan hanya saja sesuai dengan gejala yang teman-teman alami. Apabila nih yang mengalami NPD ini lebih menunjukkan gejala ke arah depresi, murung gitu ya, menyendiri, takut, atau seperti orang lain tuh cemburu terus nih sama mereka. Nah, itu biasanya akan diberikan obat-obat antidepresan. Dan juga biasanya obat-obatan yang mood stabilizer gitu ya, itu juga akan diberikan untuk membantu nih menenangkan suasana hati. Terus kalau di rumah nih, apa yang harus teman-teman lakukan apabila mengalami NPD ini? Yang pertama, selalu terbuka terhadap orang lain gitu ya, bercerita nih ke teman sekitar ataupun ke keluarga.
Yang kedua, belajar nih mengenai penyakit ini, tentang NPD ini. Apa sih penyakit ini gitu ya, supaya gejala-gejalanya apa gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan perawatan yang sesuai. Semakin cepat kita menyadarinya, kita akan mendapatkan pengobatan atau perawatan yang lebih tepat. Dan jangan ragu ataupun jangan malu ya untuk mendatangi rumah sakit ataupun konsultasi ke psikiater ataupun ke psikolog apabila dirasa teman-teman itu sudah menyakiti diri sendiri ataupun sudah akan menyakiti orang lain. Selanjutnya, teman-teman bisa coba nih untuk mengurangi stres gitu ya. Rilis stresnya itu dengan melakukan yoga, meditasi ataupun olahraga yang disenangi. Kapan seseorang yang mengalami NPD ini harus konsultasi ke dokter? Biasanya orang yang mengalami NPD ini akan agak susah ya untuk datang atau konsultasi nih ke dokter dengan sendirinya. Karena kan mereka menganggap bahwa tidak ada yang salah nih sama diri mereka. Semuanya adalah hal-hal yang wajar. Nah, biasanya orang yang mengalami NPD ini itu akan konsultasi atau datang ke dokter apabila mereka sudah mengalami gejala depresi. Biasanya akibat kritikan ataupun penolakan dari orang-orang sekitar mereka. Karena kan mereka agak susah nih, rapuh dan runtuh apabila mengalami kritikan ataupun penolakan. Jika kalian merasa bahwa memiliki ciri atau gejala dari NPD tadi yang udah kita bahas gitu ya, ataupun kalian mengalami kesedihan yang berlarut-larut, itu segera konsultasi ke dokter ya. Jangan malu ya untuk konsultasi ataupun bertanya. Ke dokter puskesmas terdekat juga boleh nih untuk bertanya, supaya kan dokter bisa mengarahkan kemana nih jenjang pengobatan ataupun terapi selanjutnya. Oke teman-teman, semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa nih yang belum subscribe dulu ya channel saya Dr. WSP. Wassalamualaikum.